Hello everyone, welcome to the Z Spot, where we take the pleasure of love, sex, and all things romance to the next level. Bersama saya Zoya Amirin, sex expert. Dan saya Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. So get yourself comfortable and let's enter the Z Spot. The Z Spot. Jadi pada episode pertama ini kita akan membahas sesuatu fenomena yang lagi heboh gitu ya. Tapi sebenarnya heboh nggak heboh-heboh banget Heboh juga banget ya. sih, dari Udah dulu lama juga udah banget begini. juga kan sebenarnya. Kita akan membahas tentang husband stitch. Gue tuh kalau misalnya ngedengernya kayak agak-agak ngilu ya. sih. Ngilu nggak sih kalau kita ngomongin stitch gitu? Iya, Jadi dan tuh sebenarnya apa sih? Mungkin banyak ya yang nggak tahu mungkin apaan sebenarnya. sih nih husband stitch ini Apa gitu. sih husband stitch gitu? Apa husbandnya dijahit gitu kan ya? Sebenarnya Can we do apa? that? Iya Can we stitch kan? our husband? Jadi Gitu. husband stitch itu sebenarnya adalah ekstra jahitan. Jadi kalau misalnya ada perempuan gitu ya Iya. melahirkan normal gitu ya. Nah biasanya ini kan ada tuh jahit, ya pasti kan ada jahitannya lah gitu ya, nggak mungkin nggak kebelah. Nah seringkali itu ada yang namanya perineum. Perineum itu jadi ini kelamin gitu ya, ini kelamin, ini anus gitu ya. Terus dia gitu ada lah itu perineum tuh bagian tengah-tengah. Nah, for some reasons ada orang yang percaya bahwa itu misalnya harusnya lo 8 jahitan lah gitu ya di vaginanya abis melahirkan normal. Tapi banyak suami-suami, awalnya suami-suami yang meminta extra stitch Oke. supaya katanya supaya lebih kenceng. Jangan sampai kalau melahirkan normal vaginanya longgar. Ya kan? Diminta dijahit supaya lebih rapet gitu. Tapi yang lucunya itu kan kenapa disebut husband stitch, tapi kayaknya udah nggak cocok lagi disebut husband stitch karena sekarang masih banyak perempuan juga yang mau minta stitch tambahan. Jadi wife harusnya stitch. wife stitch, I don't know what stitch is that, tapi Iya. kayaknya ini stitch-nya itu misalnya harusnya 8, lu minta tambah sampai 10 supaya lebih rapet, tanda kutip rapet saudara-saudara ya. Itu gemesin sih. Jadi supaya dia maunya biar kenceng pasca melahirkan, iya kan, biar bisa frekuensinya katanya lebih oke dan menambah kenikmatan khususnya bagi si pria. Tapi sakit nggak sih menurut gue? Iya kan banyak sih. Itu tuh pun gue juga ingat banget ya dulu zaman-zaman kayaknya kuliah gitu ya. Itu kalau dulu sering dengar gitu. Nanti kalau misalnya melahirkan normal dijahit aja gitu. Itu gue pernah dengar itu dari zaman gue kuliah, berarti udah berapa tahun yang lalu tuh. Nah iya, Yang bahkan memang atau ada atau bilangnya harusnya dijahit lagi gitu biar rapet lagi biar gitu. rapet gitu. Padahal nggak ada Padahal kan- hubungannya. Kan yang dijahit itu adalah bagian, jadi kan itu vulva, Iya. terus vagina gitu Iya. ya. Yang dijahit itu ya bagian luarnya ya gitu. Kalau Oke. yang sebenarnya yang bikin orgasme tuh apa sih? Yang bikin orgasme tuh kan otot ya. Ya kali. Ini tuh banyak ya sebenarnya Gitu. yang mereka juga nggak tahu. Mereka mengira orgasm itu tuh sebenarnya dari mana gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya dari otot dan nggak ada fungsinya juga sebenarnya Exactly. dengan stitch-stitchan itulah gitu. Iya, gitu dengan menambah jahitan yang ada tambah sakit. Iya. Iya kan? Dan pertanyaannya adalah apakah memang Ngilu. bereaksi ke the way you have sex gitu? Apakah it's more satisfaction atau jadinya mungkin Nah. lebih nyeri gitu? Jauh Karena kan banget hubungannya. Kalau Nah, mau makanya. tambah sakit sih bisa ya, tapi mau tambah enak ya. itu sih nggak bisa. Karena kalau yang dijahit luarnya, sementara yang dibutuhkan adalah otot gitu ya. Jadi misalnya ini misalnya ini vagina gitu ya, kan yang dibutuhkan adalah rongga-rongga di sininya nih, otot-otot yang di sininya. Jadi Ya. gini, sebenarnya vagina perempuan tuh luar biasa karena dia sangat-sangat elastis gitu ya. Jadi ketika misalnya seorang bayi itu bisa keluar dari sana zet gitu ya, dia bisa membesar, nanti dia butuh waktu kurang lebih 3 sampai 6 bulan untuk dia adjust lagi tuh gitu ya di dalamnya. Nah, sebenarnya bagi mereka yang sudah melahirkan normal ataupun yang belum melahirkan normal sih, misalnya dia masuk usia 30-an 40 tahunan tapi belum pernah melahirkan, nggak usah lah kita bilang sesar, belum pernah hamil deh gitu. Apakah
gini, kolagen yang ada di otot-otot atau di dinding vagina itu akan berkurang otomatis gitu, yang kita harus melakukan sesuatu memang untuk mempertahankan kolagen yang ada di otot itu Ya, sehingga ya. ototnya itu lebih oke. Karena yang bikin orgasme itu adalah vagina spasm gitu ya. Jadi vagina spasm itu adalah remasan pada vagina. Nah, remasan itu dari mana ya? Dari otot kan. Yang harus kita lakukan justru baik sudah melahirkan, belum pernah melahirkan, belum pernah hamil sekalipun, kita tuh tetap harus rajin mengaktifkan kolagen yang ada di otot itu dengan cara senam Kegel. Baru mau bilang itu. Ya Kan dari kan? zaman dulu tuh senam Kegel tuh udah ada kan. Mm-mm. Dari Mulai dari yang otot paling bagian natural, dalam gitu. Jadi bukan yang di luar ya, buat para husband gitu ya, Yes, yang selalu please. meminta ya istrinya untuk melakukan Kalau kamu jahitan sayang gitu sama ya. aku, jahit dong yang biar lebih rapat. Oh, there's no such thing kayak gitu. Aduh gitu ya. Iya, dan itu memang Ngilu. sebenarnya pun di luar pun juga itu sebenarnya udah ilegal. Itu masuknya sebenarnya Di sini juga bersih-bersih ilegal sebenarnya. Iya, di sini juga ilegal dan itu tuh sebenarnya harusnya kan di-ban yang begitu-begitu. Tapi banyak yang Cuman, masih nego. nah makanya Ya, sebenarnya nego sama banyak objinnya. banget yang mereka memang istrinya juga kadang merasa pengen memuaskan suaminya Or gitu ya. insecure Ya, it could karena be karena memang udah pasti kan badan melahirkan kita gitu. berubah apa segala macam. Terus kita apalagi ini nih mitos vagina longgar. Ini Yes. nih penyebabnya gitu ya. Ya. Emangnya apaan sih vagina longgar? Ini kan bukan karet ya vagina kita. It's two different things. Jadi secara biologis nggak ada tuh yang namanya vagina longgar gitu ya. Tapi memang vagina butuh proses kalau sudah pernah melahirkan. Yang belum pernah melahirkan aja juga bisa kok kolagennya berkurang gitu. Apalagi yang sudah melahirkan. Iya. Semuanya butuh proses dan cara ngejaganya. Bisa nih pakai senam Kegel, mulai dari yang nih kayak nahan pipis lepas, nahan pipis lepas. Saya dan Zola bisa melakukannya nih saat ini juga nih. Gitu Gue ya. lagi ngelakuin nih. Melakukan ini ya. Kita tahan lepas. Itu Kegel exercise-nya. Iya. Atau kalau misalnya zaman sekarang jangan kayak orang susah, sudah banyak ada bola-bola Kegel dengan berat-berat tertentu yang bisa kita lakukan gitu ya. Misalnya kita bisa melakukan senam Kegel Iya, gitu ya, ada yoga bolanya, Kegel sambil pakai bola itu, atau melakukan aktivitas sambil ada bola itu, dan beratnya itu Kecil kok. ada berbagai macam gitu kan ya gitu. Itu lebih efektif dibandingkan jahitan, karena kalau misalnya selesai masa nifas aja gitu, perempuan tuh butuh waktu 40 harian kan baru bisa berhubungan seks Nifas, lagi. yes. Ya tapi itu kan sakit banget ya postpartumnya gitu ya. Nah kalau ditambahin jahitan, aduh gini, dari 10 kali berhubungan seks ya, 10 kali berhubungan seks 9 kali enak banget nih buat perempuan ya. 1 kali sakit, yang diingat sama perempuan tuh sakitnya. Iya. Ya, kalau laki-laki traumanya. Ya. Kalau laki-laki 10 kali berhubungan seks, 9 kali enak, sekali gagal, laki-laki ingat kegagalannya. Gitu. Itu ini banget apa namanya? Jadi kita akan mengingat trauma itu kalau misalnya sakit. Jadi buat laki-laki yang suka bertanya gitu ya, aduh kenapa sih istriku itu kok kayak gedebong pisang, istriku tuh kok nggak asik, istriku tuh kayak ikan mati cuma menggelepar-gelepar gitu udah gitu. Hello, kalau sakit lah iyalah dia lama-lama jadi kayak gedebong pisang. Males dong, nggak responsif kan. Because it's not good, the sex is painful. Siapa yang nikmat kalau misalnya seksnya painful, right? Gitu, so no more husband stage. Iya. Tapi how to negotiate, kayaknya itu deh pertanyaan pentingnya. Nah, sebenarnya gini, orang juga banyak yang kita kan ngomongin tentang seks ya. We're talking about sex, which communication, yang dimanapun juga orang tuh suka lupa antara yang mereka tahu adalah sex is something you do, not something you talk about it. Right. Sementara kalau memang mau dua-duanya pun juga satisfied with your sex life gitu ya, dan memang harus ngobrol, Iya harus dong. ditingkatin komunikasi seksnya, bukan si stage-nya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngobrol dengan pasangan, seberapa banyak sih sebenarnya couples yang mereka ngobrol dengan pasangan tentang seksnya, dan Jangan ada yang berasumsi mereka doang nggak sih. enak gitu. Maksudnya mereka nggak merasa nyaman untuk ngobrol. Aduh nggak enak deh gitu untuk ngobrol. Ya udahlah diem aja gitu. Makanya sempat ada survei waktu itu di Asia, survei yang gue baca udah lama banget lah, yang dimana kenapa yang di luar itu mereka yang tua makin kelihatan muda kadang, yang perempuan itu agak cepet ada keriputnya, karena tuh mereka kebanyakan fake orgasm. Dan itu ada waktu capek itu banget sempat loh fake orgasm.
fair orgasm aja udah capek ya. Iya. Apalagi fake orgasm. Maksudnya orgasm aja udah capek, apalagi fair orgasm gitu kan ya. It's for your Harusnya benar-benar needs kita gitu benar-benar bisa kan. enak, bisa nikmatin gitu instead of we faking it, ya kan? Iya, nah itu tuh harusnya diobrolin dengan pasangan. Dan ngobrolnya juga bukan di saat kita lagi have sex pastinya kan, waktu lagi make love gitu. Jangan pernah ngobrolin pas lagi having sex ya, kayak nanti kita mau gimana sayang, nanti mau pakai stitch apa enggak, ya ampun, yang ada turn off ya kan. Cari timing yang pas gitu ya, obrolin bahwa ekspektasi kalian seperti apa, katanya seperti apa. Dan kalau emang kalian segitu kerennya gitu ya, gimana kalau misalnya kalian carilah research itu berdua. Ya ampun, sekarang tuh ada Google search, ada apa Iya, gitu. banyak Kayak banget. internet itu mudah sekali loh, ada di tangan Anda gitu. Jadi gimana kalau kita cari sama-sama? Gimana kalau kita pakai husband stitch? Kenapa? Ekspektasi kamu apa? Supaya kamu tetap kenceng sayang. Emang taunya dari mana kalau nggak kenceng kan gitu? Oh, kata teman saya, kata teman saya, kata teman saya. Itu mitos dong. Iya. Iya kan? Iya, dan itu Atau- experience berdasarkan individu dan beda. Again, banyak couples Exactly. yang mereka melakukan sesuatu. Contohnya nih ya, hal kecil. Oke, seks harusnya berapa kali ya? Nah, ini nih kalau kita ngomongin Kayak minum sebenarnya obat sehari 3 kali. seks harusnya berapa kali sih? Gue sekarang udah jarang seks. Iya. Well, kalau memang jarang seks pun, tapi ternyata Happy? dan dua-duanya sesuai dengan ekspektasi masing-masing dong. Tapi lebih ke quality rather than the over quantity gitu. Ya, Nah, benar. bukan berarti your marriage life itu pun juga dooms because you're not having sex gitu. Tapi Iya. emotional needs-nya terfulfill nggak gitu. Itu kan tetap komunikasi dong. Iya. Makanya segala sesuatu harus Expectation, ya. dikomunikasiin, bukan dengan hanya ngobrolin tentang anak, ngobrolin tentang kehidupan dapur Tagihan, gitu. utang, Iya. belanja harian gitu kan ya. Mau beli mobil apa, rumah ini gimana. Terus kapan ngomongin tentang dua-duanya, Iya. tentang romance, Talk tentang about dreams, us, tentang seks, everything yang berhubungan dengan suami istri itu ya harus dibahas sexual sebenarnya. expectation-nya Sexual apa expectation, gitu. iya. Tapi sebenarnya dampaknya tuh banyak gak sih di Indo yang memang mereka melakukan, para istri lah maksudnya, yang melakukan hubungan stitch, di mana mungkin nggak tahu deh ada surveinya atau enggak gitu. Tapi ketika si suami meminta, dan banyak pasti yang perempuan merasa mungkin mereka nggak mau, tapi mau nggak mau mereka harus melakukan karena suami gue. Iya. Kewajiban. Atau yang juga next levelnya agak gila sih menurut gue gitu ya, yang kadang-kadang juga dilema nih kalau udah mau melahirkan, terus dia gitu negonya juga keras adalah kayak gini, saya nggak mau istri saya nanti vaginanya jadi longgar, jadi dipaksain sesar, padahal sebenarnya nggak perlu sesar. Oke. my God, Ya gitu itu mitos ya. Mitos yang dimana berpikiran kalau misalnya pilih sesar demi biar Iya, ada orang milih sesar karena tergantung pada tanggal tertentu. Ya. Tanggal beruntung, tanggal ini, tanggal itu. ya Ya udahlah gitu ya. Tapi kalau ini tuh kayak lebih, supaya nggak ini, maksudnya di mana ya gitu kepentingannya. Jadi kalau mau punya anak ya bisa ngomongin tentang wah anak tuh pengennya segini, berapa banyak, and so on and so forth. Gimana juga kalau dibahas hal-hal seperti ini gitu ya. Husband stage itu sekali lagi itu adalah mitos. Itu bukan sesuatu hal yang sebenarnya akan membuat vagina kamu juga lebih kencang. Ketika seksnya itu menyakitkan, akhirnya jadi apa? Jadi banyak trauma gitu ya. Justru malah masa nifasnya belum selesai masa nifas, harus diperpanjang lagi, hormonal lagi kayak begitu. Jadi ada terlalu banyak hal yang menekan, yang harus kita jalani. Kapan nikmatnya kalau kayak begini caranya, iya kan? So better kita omongin sama pasangan tentang ekspektasi ini seperti yang Zola bilang tadi. Karena begitu kita ngebahas sama pasangan kita juga jadi tahu, oh iya saya merasa dijaga, saya merasa dimengerti. Kita bisa membahas ekspektasi supaya juga mereka tahu bahwa orgasme yang sebenarnya tuh ya nggak harus selalu yang meledak-meledak kayak petasan ya kan, kayak a fireworks. Sometimes sexes can be just that good. Lazy sex also can be that good gitu ya. Dan itu untuk seks yang nikmat tidak butuh husband stitch. Untuk seks yang bisa orgasme, yang bisa menjepit, itu mah mesti rajin-rajin Kegel exercise gitu ya. Bukan dengan jahitan. Jadi bukan jahitannya yang diperbanyak gitu, karena itu sama sekali tidak ada fungsinya. Dan jangan memaksakan diri, karena kalau sakit ya udah nanti kalau udah masuk rumah sakit lebih trauma lagi, panjang kan.
Padahal kan sebenarnya mereka pasti hal pertama yang mereka lakukan itu adalah karena untuk supaya enak gitu ya dalam kurun, tapi tidak memikirkan sebenarnya sisi negatifnya apa. Yang dilihat Iya. hanya dari sisi yang enaknya doang, tapi Iya. nggak enaknya tuh gimana gitu. Apakah mereka mikirin sih sebenarnya ketika sesuatu yang memang dijahit, mungkin nggak tahu, in my opinion gitu ya, sesuatu yang memang dijahit pasti healingnya lama dong ya. It's true. Apalagi kan itu sesuatu yang memang soft, skinnya sendiri pun juga, dagingnya sendiri pun juga soft gitu. Iya. Jadi kalaupun memang si suami memang ternyata tiba-tiba kepikiran untuk ya Nambahin udahlah coba extra having stage, ya instead kan? of decide it for yourself ya, ajakin pasangannya ngobrol anyway. Dan Ini ngobrol kan sama kita dokter mau punya kandungannya anak. juga, iya Tapi kan kan? banyak gak sih yang mereka ternyata sebenarnya ketika mereka melahirkan nih, kan istri kan perempuan kalau mereka udah melahirkan sakitnya udahlah ya, udah ya udah sakit lah pokoknya gitu ya. Apakah mereka masih ngeh itu dijahit? Pertanyaannya adalah apakah para istri pun juga mereka tahu sebenarnya mereka dijahit atau enggak? Apakah ada kira-kira Interesting. mungkin yang suami ngomong ke dokter tapi nggak ngomong ke istrinya, dan itu sih akhirnya kejam bilang sih. yes, dan akhirnya yaudah deh saya mau dijahit. Itu ada nggak sih sebenarnya begitu? I think Ada sih, ada dong. karena kalau banyak kan dokternya pasti akan melalui prosedur dong, Iya, ya kan? iya. Gitu. Yang Pasti kadang-kadang ada nggak tambahan prosedur itu kan. kebanyakan itu kan bener-bener genting banget ya masa-masa itu gitu. Di saat di push gitu ya dokternya untuk, lu mesti ada ini sebenarnya segala macam gitu itu. Sementara istrinya nggak sadar, itu tega sih menurut gue. Iya kan, jadi karena kan soalnya si istri yang, bayangin deh ya, istri yang udah melahirkan lagi di antara Dia lagi nyawa gitu lemes-lemes ya, kayak gitu. dan tiba-tiba pun juga udah, yang aku pernah dengar beberapa dari teman-teman yang mereka bilang ketika mereka udah melahirkan, itu tuh udah nggak berasa apa-apa, sakitnya memang pas di saat mereka melahirkan, tapi ketika dijahit pun juga mereka Udahlah gitu. udah nggak Udah berasa sedikit apa-apa bebal lagi kali, gitu. sedikit mati rasa kali ya. Gara-gara Iya, dan kemudian mereka jadi ada yang mereka niat untuk jahit, dan ada yang tiba-tiba ngerasa mungkin dia nggak mau, tapi si suaminya ngomong ke dokternya, dan akhirnya nih itu without consent loh. Nah, Ya. iya. Jadi banyak makanya tadi gue bilang banyak nggak sih sebenarnya couples yang mereka istrinya mungkin nggak mau, tapi karena ya udahlah ya, karena suami gitu, jadi mau nggak mau ya udah deh gue ngikut aja gitu. Exactly. Tapi nggak lihat ke diri memberikan kitanya konsen gitu ya terhadap tubuhnya sendiri iya, gitu ya. konsensual tuh tetap harus ada gitu. So no one entitled to your body without your consent. Iya. Walaupun kalian dalam legal paper ya. True. Sama halnya dengan seks. Ketika seks sudah menikah gitu ya. Dan kitanya lagi nggak mood, atau istrinya mungkin lagi nggak mood, atau suaminya pun juga lagi nggak mood, dan ternyata dipaksa Kita boleh loh without bilang your nggak. consent ya. Dan dipaksa, ujung-ujungnya apa? Termasuk sexual harassment. Iya, Tapi sebenarnya marital rape marital bahkan. rape. Tapi Even mereka worse. nggak melihat itu sebagai sesuatu yang ini karena lu pasangan gue ya, gue Iya. berhak sama badan lo gitu, Karena masih badan lu banyak badan orang- gue gitu. Benar, banyak orang yang masih menganggap bahwa relationship itu kan adalah ownership gitu. Iya. Lu milik gue gitu ya. Kayak kita barang aja. Iya. gitu ya. Jadi lu milik gue ya, punya I lu ya own punya you. gue, duit lu duit Gitu. gue lah. duit gue, duit lo, duit gue. Iya, makanya jadi buat yang para istri yang memang mungkin merasa, atau mungkin suami pun juga, karena banyak sebenarnya marital rape itu nggak hanya terjadi pada istri, tapi juga suami yang diperkosa. Itu pun juga Oh iya, banyak gitu iya. loh, sama si istrinya Ada maksudnya gitu loh, maksudnya udah Mungkin marital rape. ada orang yang berpikir mana mungkin si laki bisa perkosa, bisa aja. Jadi kalau misalnya sekali lagi ya gini, husband stage tujuannya apa sih gitu loh. Jadi jangan kita terpaku sama enggak kan ini kan longgar nih kan gini-gini, tunggu. Tujuannya mau seks yang enak kan? Iya kan? Seks yang enak itu butuh apa? Seks yang enak itu butuh otot yang kuat, iya kan? Otot yang mampu melakukan remasan sehingga terciptanya orgasme yang nikmat. Ya, untuk juga seks yang enak gitu ya butuh apa? Butuh kekerasan penis yang sesuai gitu kan ya. Jadi ya fokus ke situ aja gitu. Jangan fokus malah ke jahitan, kemana ya jadi mitos gitu. If you want a good sex, kamu tidak akan bisa mendapatkannya dengan husband stage. Karena husband stage itu hanya menimbulkan another trauma, tambah kesakitan gitu ya. Pengalaman sakitnya itu lebih banyak. So
gimana caranya kalau misalnya masih kekeh dengan husband stage karena kamu sangat-sangat percaya gitu ya terhadap kemungkinan bahwa oh enggak, biar dia lebih enak lebih ini. Nah kalau misalnya lebih enak, kenapa kan ditanya sama yang punya vagina apa yang bikin kamu enak yang gitu kan, instead of kamu berasumsi ya sebagai suami ya melakukan itu, atau bahkan sebagai perempuan sendiri Anda berpikir bahwa logikanya kan Mbak Zoya kalau misalnya makin rapet makin itu mah kemakan iklan namanya gitu ya. Jadi Oh, belum lagi pemakan ada iklan, iklan. sorry rapet, ini rapet, itu rapet. Aduh, nanti kalau rapet semua mau dimasukin di mana? Apa yang mau dinikmati? Merapet semua, chaos deh gitu jadinya. Iya, nah itu juga Ribet. mungkin kan banyak juga nih yang mereka bilang atau mereka juga share ke gue nih beberapa klien gue gitu yang mereka share ketika mereka setelah menikah udah gitu punya anak, seksnya mereka kan agak mulai hilang nih, apalagi Iya. fase-fase setelah melahirkan, which is masa nifas gitu. Iya. Nah, pasti mungkin ada ritme yang berbeda, Oh yeah, of ya, course. ritme yang berbeda in terms of quality of sexnya gitu, di Karena mana hormonal juga kan. ya belum ada yang mereka kena baby blues gitu, ya. Yes, of course. Jadi hal itu pun juga bisa dikomunikasikan dengan pasangannya gitu. Jadi ada beberapa couples juga yang gue tahu yang mereka akhirnya nggak jadi untuk having sex gitu ya. Perempuannya trauma Ya. karena trauma di saat melahirkan gitu loh. Kayak, "Aduh, Jadinya nggak mau lagi suaminya deh sampai having bilang, sex, ntar kalau misalnya begini lagi kan gitu. ada iya yang jadinya takut. suaminya merasa istri gue lagi nggak mau disentuh gitu loh. Padahal Nah, that's not the case. Nah, iya, dan ketika di saat misalnya terjadi masalah dan istrinya mungkin lagi berasa kalau I'm not in the mood for sex gitu, atau kalau enggak I'm not in good position yang memang berasa kalau untuk seks lah, untuk ngelayanin gitu misalnya gitu ya. Sementara kan seks buat berdua ya. Iya, betul. Seks kan bukan sendiri, itu namanya masturbate. Bukan seks gitu, bukan It's having not sex solo gitu. sex, oke? Bukan solo seks gitu. Berarti kan kenikmatan pun juga untuk berdua. Iya, Ya, dah kalau misalnya memang berdua kan berarti harus ada komunikasinya harus di ditanya awalnya. apa yang membuat kamu nyaman gitu ya, bukan berasumsi sendiri gitu ya Iya, dan mengenai akhirnya kenikmatan makanya sendiri. kalau misalnya pas pasca melahirkan, mungkin bisa diobrolin sama pasangannya nih. Buat yang mereka mungkin lagi baru melahirkan, mereka mungkin bisa ngobrol sama pasangannya kalau kayaknya mungkin kita untuk seks, mungkin kita obrolinnya atau mungkin kita ngelakuin seksnya setelah apa gitu. Your expectation-nya apa? Kan kita baru melahirkan nih gitu. Iya, betul. Of course you have to talk about sex. Karena kalau enggak again itu needs kan. Iya, Cuman iya. needs ketika tidak diomongin, needs-nya nggak dikasih tahu, yang Berasumsi. satu mendem, berasumsi, yang satu jadi jengkel karena berasa kalau lu nggak ngertiin gue. Akhirnya ada resentment dua-duanya Build gitu ya. resentment. So better memang harusnya diobrolin gitu berdua. Dan kalaupun misalnya ternyata ada yang minta, mungkin sekarang ada yang lagi hamil dan tiba-tiba suaminya udah pesen gitu ya, mau dong husband stitch aja after ini gitu, dijahit aja gitu. Tolong Mending suruh coba dengarkan Z-Spot please. jadi Tolong suruh coba dengarkan Z-Spot. jadi coba ngobrolin ke suaminya gitu Yes. loh, kasih tahu alasannya untuk melakukan stitch itu apa. Kamu mau apa gitu. sih sayang? Kamu pengen orgasme yang enak. Dengerin dong Double Z bilang apa di Z-Spot gitu kan ya. Gitu. Jadi jangan lupa bahwa dalam proses persalinan yang normal maupun yang sesar, pasti setiap perempuan itu memiliki traumanya sendiri. Jangan pikir yang sesar juga, oh nih ya bekas-bekas sesar ini ya. Itu kerasa banget gitu ya sakitnya. Tetap aja trauma masing-masing itu tidak bisa diukur melalui kamu kan normal, kamu lebih perempuan dibandingkan yang sesar atau kebalikannya dan sebagainya. No, nothing to do with that. Trauma is trauma ya. Setelah melahirkan baik dengan cara sesar maupun normal, pasti ada 2 minggu kamu akan mengalami yang namanya postpartum depression gitu ya, atau baby blues. Ada yang sangat kuat terasa, ada yang juga chill-chill aja. Nah, the tricky things adalah bagaimana supaya si 2 minggu postpartum depression atau baby blues ini tidak diperpanjang ya. Karena apa? Karena kemampuan mengelola stres. Karena banyak orang juga habis melahirkan suka bilang begini, kamu kan punya asisten rumah tangga yang, kamu kan punya banyak orang di rumah yang ngebantuin kamu, terus ada mama kamu, ada ini kamu segala macam, harusnya kamu nggak kenapa-napa dong. Aduh, itu nggak ada hubungannya sama ada berapa banyak babysitter dan asisten rumah tangga yang dimiliki oleh seorang perempuan. Depression is depression gitu ya. Jadi mereka akan mengalaminya. Please be more mindful. Ini proses normal ya. Jadi kalau dulunya dia suka banget seks terus tiba-tiba dia agak sedikit menurun,
ya pahamilah gitu ya perubahannya. Tapi yang penting jangan lupa bahwa mereka juga butuh disayang nih si perempuannya. Nah, laki-laki yang lebih cenderung untuk lebih atentif menyayangi si perempuan, yang menjaga perasaan si perempuannya dan bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu merasa lebih nyaman dan akhirnya membuat kamu lebih seksi, itu lebih dibutuhkan dibandingkan dalam maksa-maksain diri. Cepet dong masa nifasnya, udah berapa lama nih dok, seolah-olah kan dia berasa cuma kayak dipakai doang nih jadi perempuan gitu kan ya, nggak dimengerti. Tapi justru laki-laki yang lebih pengertian ya nggak langsung berasumsi soal husband stage gitu ya. Terus juga paham kalau saat lagi lagi postpartum depression agak lebih sensitif perempuannya. Ya dia baru habis ngeluarin seorang manusia gitu loh ya. Jadi tolong dipahami dan ditanya apa kebutuhannya. Ini justru akan lebih mempercepat mereka itu menjalin hubungan seksual yang lebih nikmat. Mungkin gak senikmat dulu, tapi nikmat yang berbeda kan juga bisa. Karena kalau misalnya kita berproses gitu, kita bukan hanya berproses untuk jatuh cinta, tapi juga untuk grow in love menurut saya. Iya sih, banyak kasus-kasus yang memang mereka akhirnya karena tidak diobrolin ya, terus juga akhirnya suaminya decide untuk jajan di luar gitu ya. Karena itu nggak usah dari lingkungan mana, itu gue paling sering banget dengerin kayak gitu. Sementara si istri baru habis melahirkan gitu. Cobalah mungkin buat para suami mungkin ya yang memang menginginkan untuk husband untuk doing stitch gitu ya. Coba ask yourself juga gitu. Sebenarnya itu masalah ego, kadang ego kan. That's your ego, and ego is a big killer in your marriage, in relationship juga gitu. It's a ego and then pride. True. Jadi segala sesuatu yang kalaupun misalnya ternyata untuk berdua diobrolin berdua gitu. Jangan dipikirin sendiri. Iya, dan mungkin ada solusi lain kali gitu ya. Which is solusi yang lain tadi yang kayak si Zoya bilang juga gitu, yang kayak lo bilang kalau senam kegel gitu. Nah, tapi juga jangan harus langsung diminta ya untuk istrinya yang baru melahirkan, pasca melahirkan gitu, langsung gitu ya. Kejar tayang. Untuk para suami juga bisa loh sex toys loh, pakai sex toys gitu ya. Masturbate sendiri gitu. Nggak perlu langsung sama si istrinya juga gitu. Banyak banget soal yang kayak gitu, jadi kesian jadinya yang. Tapi menurut lo itu sebenarnya karena patriarki juga nggak sih? Iya, itu karena patriarki sistem kan, yang dimana perempuan atau istri harus obey to their husband. Iya, gitu. dan padahal perempuan-perempuan juga sendiri yang suaminya nggak minta itu juga percaya bahwa kalau misalnya vagina saya tidak cukup kuat, tidak cukup kencang, tidak menggigit lagi atau longgar and so on and so forth. Gigit? Iya, menggigit Apa? vaginanya. Menggigit penis loh. Au. Itu justru ketika mereka juga punya pemikiran tentang husband stage itu karena ketakutan mereka. Ya, jadi ya sekali lagi gitu ya, ada dikomunikasikannya. So in conclusion, should we ban the husband stage? Yes. Of course. Halo, tapi ngomongnya nggak ke kita ya, ngomongnya juga untuk para dokter mungkin rumah sakit, I don't know ya, itu larinya sebenarnya kemana? Para dokter lebih kekeh lah untuk memberikan seks edukasi. Ya, dan mungkin para dokter juga mungkin ya yang istrinya, yang suaminya meminta untuk husband stage. Bolehlah ditanya dulu ya dok ya. Coba boleh dokternya bilang ke suaminya, sudah konsensual belum? Ya, ini badannya perempuan loh, bukan badan lakinya gitu. Jadi bukan berarti suaminya yang minta, terus tiba-tiba langsung ya udah karena vaginanya siapa? Mau enak boleh gitu ya. Tapi kalau mau enak ya enak berdua lah gitu. Dan seperti yang kita bilang tadi, ini adalah mitos gitu. Ini bukanlah cara untuk bisa menikmati seks yang berkualitas. Ini bukanlah cara untuk bisa mendapatkan orgasme yang berkualitas gitu ya. So kalau memang ini nggak ada gunanya, kenapa harus dipaksain? Apalagi tidak konsensual. Yap, dan one thing gue selalu pesanin kalau no one is entitled to your body without your consent. Yes. Jadi kalaupun memang ternyata merasa untuk perempuan nggak bisa speak up, mungkin bisa belajar untuk mulai diobrolin dengan suaminya juga gitu. Your body is your right, bukan orang lain. So ya mungkin agak-agak ngilu ya ngomongin stitch gitu, agak-agak emosi ngomongin stitch gitu ya. Tapi
ladies, let's be assertive, stand for your right without hurting others. Ya, tell to your husband how you feel. Like I'm not comfortable doing this gitu ya. I'm not comfortable with this idea. Let's figure it out together. Yuk kita ngomong sama ahlinya, kita Iya, seek diskusi professional gitu ya. help gitu. If you want a good sex, I also want a good sex. I want to be connect to you sexually, dan let's figure it out together. Itu juga akan membuat mungkin si suaminya jadi oh gitu ya, tidak berasumsi gitu ya. Tapi kan kadang ada juga yang suaminya yang memang ego yang nggak mau. Gue maunya begini, mau apa? Banyak loh kasus yang begitu. Nah itu mau diapain tuh suaminya kalau yang kayak gitu? Suruh dengerin si Spot nih ya, suruh ambil kasih headset gitu, dengerin dulu deh ya, yangnya dengerin nih gitu ya. Gitu. Karena ya buat apa gitu ya, sok-sok maco maksain itu, tapi pada akhirnya itu juga nggak nikmat. Kan ya pada akhirnya begini, para pak suami atau oknum suami, bagi Anda yang mendengar ini dan Anda masih kekeh merasa bahwa gak bisa, itu harusnya bisa, itu harusnya akan lebih rapat dan sebagainya. Gini deh, kan Anda akan merasa jadi lebih laki-laki sejati kalau bisa memuaskan pasangan Anda, ya kan? Nah, kepuasan itu tidak didapatkan dengan pemaksaan. Kepuasan itu tidak didapatkan hanya dengan berasumsi. Lebih tepatnya, kepuasan yang sejati itu kalau resiprokal, dua-duanya timbal balik dan ada konsen. Makin banyak konsen, sebenarnya makin enak seksnya. Nah, pada akhirnya juga kalau misalnya Anda justru berhadapan dengan pasangan yang sebenarnya nafsu, sebenarnya salah siapa jadinya? Ya kan, lebih enak kalau dibahas berdua gitu. Udahlah, kurang-kurangin sedikit lah egonya, kurang-kurangin sedikit. So thank you for listening our first episode. Jadi ini episode kita pertama. Dan ditunggu episode berikutnya. Pastinya kita juga ada bintang tamu ya. Bintang tamunya mau siapapun nanti ditunggu episode berikutnya. Dan saya Zola Yohana, certified matchmaker. Saya Zoya Amirin, sex expert. We're signing out. Bye.